Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Hasnita Syahzara dalam pembelajaran jaringan komputer. Nah, di sini aku akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Nah, standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Lalu bagaimana protokol jaringan berinteraksi? Nah, cara protokol jaringan berinteraksi di sini sebagai contoh yang merupakan lapisan atau layer. Di setiap layer memiliki protokolnya masing-masing. Misalkan di layer application, dia memiliki protokol yang bernama HTTP, di mana HTTP merupakan protokol aplikasi yang digunakan untuk mengatur cara web, server, dan klien saling berinteraksi. Lalu ada layer transport yang memiliki protokol TCP. TCP merupakan protokol transport yang mengatur komunikasi. TCP membagi pesan dalam protokol HTTP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu ada layer internet yang memiliki protokol IP. IP merupakan protokol internet, mengambil segmen dari protokol TCP, kemudian mengenkapsulasi menjadi paket dan memberikan alamat yang sesuai dan mengirimkan ke tujuan. Lalu ada layer network access yang memiliki protokol Ethernet. Ethernet merupakan protokol network access berfungsi mengambil paket dari IP dan memformatnya untuk dikirimkan melalui transmisi media yang bersesuaian. Selanjutnya ada model network. Nah, model network ini menggambarkan fungsi-fungsi yang beroperasi dalam jaringan. Di sini terdapat dua jenis model network yang digunakan saat ini. Yang pertama adalah OSI model. Dan yang kedua ada TCP/IP. Dapat kita lihat di sini bahwa OSI model dan TCP/IP memiliki perbedaan. Yang mana di OSI model ia memiliki 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data, link, physical. Sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu application, transport, network, dan network interface. Pada dasarnya sama saja, hanya saja pada layer application, TCP/IP itu pada OSI modelnya dibagi menjadi 3 saja, yaitu application, presentation, session. Untuk transportnya sama, yaitu untuk contoh protokolnya ada TCP dan UDP. Lalu pada layer TCP/IP network dan layer OSI model network memiliki protokol IP, ARP, ICMP, IGMP. Lalu ada layer TCP network interface dan layer OSI model data link physical memiliki protokol Ethernet. Nah, selanjutnya OSI model. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Nah, di sini ada layer physical yang memiliki fungsi mengirimkan data melalui media transmisi. Lalu layer data link yang memiliki fungsi menambahkan MAC address pada paket.
Lalu ada layer network yang yang memiliki fungsi menambahkan alamat jaringan pada paket. Lalu ada layer transport yang memiliki fungsi mengatur flow control dan mengirim uang data jika diperlukan. Lalu ada layer session yang memiliki fungsi membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Lalu ada layer presentation yang memiliki fungsi memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Lalu ada layer application yang memiliki fungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi. Selanjutnya, TCP/IP merupakan pemodelan jaringan yang paling banyak digunakan saat ini. 1. Open Standard Protocol Suite. Protokol yang tersedia bebas di publik dan dapat digunakan oleh berbagai vendor untuk implementasi pada hardware atau software. Yang kedua, Standard Based Protocol Suite. Protokol telah disahkan dan digunakan dalam industri standar dan disetujui oleh organisasi yang bertanggung jawab dalam standar. Hal ini menjamin bahwa produk dari berbagai vendor dapat saling berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, TCP/IP memiliki beberapa layer. Yang pertama, aplikasi layer. Layer yang berfungsi menampilkan data ke pengguna atau aplikasi dan mengatur dialog. Yang kedua, transport layer yang mendukung komunikasi antar perangkat dalam berbagai jenis jaringan. Yang ketiga, internet layer menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Yang keempat, network access layer yang mengatur perangkat keras dan media atau transmisi yang digunakan dalam jaringan. Selanjutnya ada protokol suite. Nah, di sini layer OC model ada application, presentation, session, dan layer TCP/IP model ada application yang memiliki protokol sistem penamaan yaitu DNS, host config yaitu DHCP v4, DHCP v6, SLAAC. Ada email yaitu SMTP POP3 AMAP. Ada file transfer yaitu FTP, SFTP, TFTP, dan web HTTP, HTTPS, dan REST. Lalu OC model transport dan TCP/IP model transport, connection oriented TCP, connectionless UDP. Lalu OC model network, TCP/IP model internet protocol, IPv4, IPv6, dan IP. Lalu ada MSIG, ICMP4, ICMP-v6, routing protocol, AEGDP, OSPF, BGP. Lalu ada data link dan physical, TCP/IP model network access yang memiliki protokol address resolution yaitu ARP, data link, Ethernet, dan WLAN. Lalu di sini ada perbedaan antara TCP dan UDP. TCP itu reliable, sementara UDP unreliable, cepat, dan low overhead. TCP connection oriented, UDP connectionless. TCP acknowledgement, UDP tanpa acknowledgement. TCP mengirim uang data yang hilang, sementara UDP tidak ada pengiriman uang. TCP sequencing, sementara UDP tidak ada sequencing, data yang diberikan ke layer atas sesuai dengan datanya TCP PCU disebut segment,
sementara UDP PDU disebut datagram. TCP overhead 20 bit, sementara UDP overhead 8 bit. TCP web email file transfer, sementara UDP video streaming VoIP. Nah, di sini ada network ports yang mana merupakan mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dengan program di dalam jaringan. Ada 3. Yang pertama, well-known ports sekitar 0 sampai 1023. Lalu registered ports sekitar 1024 sampai 49151. Lalu dynamic ports sekitar 49152 sampai 65565. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.